Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memulai presentasi tentang analisis dua video kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aisyah Oktavia, yang kedua Dina Karniati, yang ketiga Fitria Salsabilah, yang keempat Hikmah Mulia, yang kelima Nia Rudina, dan yang terakhir Puja Junivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila dengan NIM 22016106, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video pertama yaitu tentang aturan pengeras suara masjid maksimal 100 desibel. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengeluarkan aturan soal pengeras suara di masjid dan musola. Suara toa di masjid dan musola diatur dengan maksimal 100 desibel. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas usai menggelar pertemuan dengan tokoh agama seprovinsi Riau di Gedung Serindit, Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru. Yakut jelaskan bahwa pengaturan itu dilakukan dengan tujuan membuat masyarakat harmonis dan meningkatkan manfaat daripada ketidakmanfaatan. Selain itu, aturan itu juga dilakukan agar tidak ada yang merasa terganggu dan agar niat penggunaan speaker sebagai sarana dan syiar agama tetap bisa dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mulia dengan NIM 220161112 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. B. Kronologi KKB bunuh 8 pekerja perbaikan BTS Telkomsel di Distrik Boga. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan penyerangan hingga menjatuhkan korban tewas. Kali ini karyawan dari PT Palaparing Timur Telematika atau PTT menjadi korban penyerangan. Akibatnya, 8 orang karyawan PTT tewas. Sedangkan korban selamat langsung menghubungi pihak berwenang. Tidak hanya itu, korban yang selamat tampak meminta pertolongan hingga melambaikan tangan ke kamera CCTV. Kronologi, Kependam 17 Cendrawasih Kolonel INF Aksa Erlangga menyampaikan kronologi singkat terkait penyerangan berdarah tersebut. Penyerangan terjadi di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Rabu, 2 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIT. Awalnya, ke-8 pekerja sipil diserang saat mereka tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau BTS 3 Telkomsel. Dikutip dari Tribun Papua, penyerangan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Menurut Kolonel INF Aksa Erlangga, informasi tersebut didapat melalui telepon dari karyawan atas nama AL. Akibat dari penyerangan tersebut, 8 orang karyawan PTT meninggal dunia. Hal tersebut terlihat melalui rekaman CCTV Tower PTT, kata salah seorang karyawan PTT yang selamat bernama NS. Sementara dilansir oleh Kompas.com, Aksa mengatakan saat ini yang selamat dari peristiwa penyerangan itu masih berada di wilayah sekitar bersama rekan-rekannya yang meninggal dunia. Proses evakuasi rencananya akan dilakukan Jumat pagi 4 Maret 2022. Namun, upaya evakuasi ini terkendala cuaca. Aksa menyebut proses evakuasi kemungkinan akan dilakukan oleh Polda Papua dan juga perbantuan dari Kodam 17 Cendrawasih. Serta sudah barang tentu Polda Papua akan mencari pelaku pembunuh, kata Aksa. Aksa menambahkan peristiwa ini merupakan sebuah kejahatan kriminal luar biasa dan akan ditangani oleh pihak kepolisian Polda Papua. 1 TNI terluka. Keesokan harinya, KKB juga menyerang anggota TNI di pos Koramil Dempet pada Kamis 3 Maret 2022. Kependam 17 Cendrawasih Kolonel INF Aksa Erlangga membeberkan kronologi penyerangan di Kampung Dempet, Distrik Boga, Kabupaten Puncak tersebut. Penyerangan terjadi sekitar pukul 12.45 WIT. Akibatnya, 1 personel TNI terluka. Pihaknya mengatakan jarak antara pos Koramil Dempet dan BTS 3 Telkomsel di Stim Buga sekitar 15 km. Diberitakan Tribun Papua.com sebelumnya, sekitar 15 orang KKB di mana ada yang membawa senjata laras panjang sebanyak 3 pucuk, tiba-tiba melakukan penyerangan. Saat itu, 12 personel pos Koramil Dempet Satgas Kodim Yonif R 408 SBH sedang melakukan patroli sekaligus memperbaiki saluran air.
di mana patroli dan perbaikan saluran air itu dengan jarak dari pos Koramil Dempet Satgas Kodim Yonif R408 SBH sekitar 50 meter. Saat memperbaiki saluran air itulah tiba-tiba KKB menyerang dan menembaki anggota TNI yang sedang berpatroli, katanya. Kemudian prajurit TNI Pos Koramil Dempet Satgas Kodim Yonif R408 SBH berhasil mengusir dan menghalau KKB mundur menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Boga, Kabupaten Puncak. Seorang anggota TNI, Pratu Herianto, anggota Satgas Kodim Yonif R408 SBH, mengalami luka terkena tembakan pada bagian leher bawah telinga. Namun dikatakan kondisi masih sadar dan stabil, dan dibawa ke Puskesmas Boga, Distrik Boga, Kabupaten Puncak. Sama seperti korban penyerangan di BTS 3 Telkomsel di Distim Boga, dengan evakuasi Pratu Herianto rencananya akan dilakukan di hari Jumat 4 Maret 2022. Baik, saya Pujo Junifia dengan NIM 22016218 akan menjelaskan tentang teori Pancasila sebagai filsafat. Pancasila filsafat adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Norsham tahun 2009b, filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan martabat manusia sebagai implementasi sila pertama dan sila kedua. Karenanya, setiap manusia mengutamakan asas normatif religius dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Pertama, perlunya keseimbangan antara hak asasi manusia atau HAM dengan kewajiban asasi manusia atau KAM. HAM akan tegak bila manusia menunaikan KAM sebagai amanah dari Tuhan. Kedua, menunaikan KAM seperti pengakuan sumber hak asasi manusia atau HAM, yaitu life, liberty, prosperity, adalah Tuhan, mengakui dan menerima penciptaan alam semesta, dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada manusia. Itulah yang disebut dengan teori Pancasila sebagai filsafat. Kita harus saling menghargai sesama manusia dan menjalankan 5 sila. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima sila tersebut. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Rudina dengan NIM 22016046. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang filsafat Pancasila. Ada 3 kajian dalam filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu kajian ontologis, yang kedua secara epistemologi, dan yang ketiga adalah kajian aksiologis. Yang pertama, ada kajian ontologis. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Kemudian yang kedua ada kajian secara epistemologis. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, dan menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Yang terakhir adalah kajian aksiologis. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika atau nilai.
Nilai atau value dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin valir yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan dan kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia atau dictionary. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak belakang dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan di mana merupakan masyarakat hukum. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktavia dengan NIM 22016005. Saya akan membacakan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan kasus yang terjadi. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus pertama bukan bentuk pelanggaran sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena salah satu contoh penerapan sila pertama adalah hormat menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Kasus pertama ini mengenai alat pengeras suara untuk azan agar volumenya hanya di dalam masjid, bertujuan untuk terbentuknya rasa saling menghargai dan menghormati. Sedangkan kasus kedua termasuk kasus yang melanggar sila pertama, karena dijelaskan di dalam negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama karena manusia diciptakan untuk saling menjaga, mengasihi, dan saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, ditinjau dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kasus pertama bukan bentuk pengingkaran sila kedua, karena pada sila kedua mengandung nilai moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sedangkan kasus kedua melanggar sila kedua karena pembantaian yang dilakukan KKB merupakan perilaku tercela dan melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ditinjau dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kasus pertama bukan termasuk pelanggaran sila ketiga karena peraturan tersebut sesuai dengan penerapan sila ketiga, yaitu mengedepankan kepentingan umum, yang mana dilihat dari beberapa sudut pandang, peraturan ini memang perlu dibuat menghindari perpecahan yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan kasus kedua melanggar sila ketiga, karena kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ini ingin melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya, tinjau dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari kasus pertama tidak merupakan pelanggaran sila keempat, karena keputusan pengesahan peraturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid itu disampaikan setelah melakukan musyawarah serta keputusan tersebut telah disepakati. Sedangkan kasus kedua melanggar sila keempat, karena kasus KKB merupakan tindakan kekerasan dan dalam sila keempat menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ditinjau dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus pertama tidak melanggar sila kelima karena tujuan diaturnya penggunaan pengeras suara dilihat dari kondisi jarak antar masjid yang saling berdekatan. Jika menggunakan pengeras suara yang full, akan membuat azan terdengar kacau. Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kasus kedua menunjukkan pelanggaran sila kelima, karena merugikan dan membahayakan nyawa rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dina Karniati dengan NIM 22016020. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan merupakan salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil dari analisis kelompok 4 mengenai 2 video kasus nilai filsafat Pancasila yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau secara singkat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Dikaitkan dengan kedua kasus di atas, nilai-nilai filsafat Pancasila pada kasus pertama sudah diterapkan, karena kasus pertama membahas tentang peraturan yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai, dan membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada kasus kedua merupakan contoh pengingkaran dari filsafat Pancasila, karena pada kasus ini membahas tentang tindakan kekerasan, yaitu pembunuhan yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pelaku akan nilai-nilai Pancasila. Apabila warga Indonesia sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai Pancasila, tentunya tidak akan ada terjadi kasus-kasus seperti pembunuhan dan kekerasan lainnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.